Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Amanda dengan NIM 2307050 dari Program Studi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang saya dapat dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan anak. Permasalahan ini saya dapat dari salah satu akun Twitter yang diunggah pada 20 Maret 2024 kemarin. Video ini berjudul tentang Tante Siksa dan Masukkan Anak Yatim ke Dalam Karung. Video ini telah ditonton sebanyak 1,3 juta viewers di Twitter. Sebelum kita masuk ke dalam permasalahan, marilah kita tonton video berikut ini. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Pada video pertama, tampak anak awalnya membawa 2 buah dirijen di tangannya. Terlihat anak tidak memakai sendal. Dia terdengar seperti menangis dan sesekali berhenti karena terlalu capek dan kembali mengangkat 2 dirijennya untuk dibawa pulang. Ini dia kronologinya. Jadi tepatnya di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kejadian ini berawal ketika pelaku berusia 37 tahun ini meminta kepada ibu korban untuk menitipkan anaknya di rumah tempat ia tinggal dengan alasan agar anak mendapatkan teman yang baik dan tidak kesepian. Akhirnya ibu korban setuju dengan pelaku untuk menitipkan anaknya di tempat pelaku. Nah, korban ini telah tinggal selama 2 tahun di tempat di mana pelaku tinggal, yaitu di Sumatera Utara. Nah, sebelum lanjut, lihatlah video berikut ini. Ada dampak dari kekerasan kepada anak, yaitu 1. Anak akan mengalami gangguan emosional. Yang kedua, memiliki konsep diri yang rendah. Yang ketiga, keterlambatan dalam perkembangan kognitif, motorik dan bahasa. Yang keempat, anak akan agresif dan mengalami gangguan hubungan sosial dengan teman sebaya ataupun orang dewasa sekitarnya. Dan ternyata semua tindakan kekerasan itu akan direkam oleh alam sadar anak. Jadi sangat beresiko untuk anak melakukan kejahatan atau kekerasan tersebut di masa depannya. Nah, dalam video tersebut ditemukan 2 kekerasan. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan tindakan atau perbuatan yang menyebabkan kerugian fisik, cedera, ataupun penderitaan kepada fisik anak. Yang kedua, ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan tindakan atau ucapan yang menyebabkan anak merasa takut, menimbulkan kesedihan, dan mendiskriminasi. Dalam video tersebut, saya melihat adanya penelantaran anak oleh orang tua. Penelantaran anak berasal dari kata terlantar yang berarti tidak dipelihara, terbengkalai, dan tidak terurus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peran ibu sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Di sini ada peran ibu, yaitu
yaitu satu, sebagai sumber dan pemberi kasih sayang. Yang kedua, ibu sebagai tempat mencurahkan hati. Yang ketiga, peran ibu adalah sebagai pendidik dalam segi-segi emosional. Ibu merupakan seseorang yang selalu dibutuhkan oleh anaknya. Penelantaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelantaraan mental. Penelantaraan mental dapat terjadi jika seseorang atau orang tua atau pengganti orang tua tidak memberikan pendidikan, kasih sayang, perhatian kepada anak. Begitu pula jika anak tidak didengar pendapatnya, adalah bentuk dari penelantaraan mental. Yang kedua yaitu penelantaraan sosial. Jika anak tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan hubungannya dengan orang lain, ditinggal pergi sendirian, didiamkan oleh orang lain dalam kurun waktu tertentu dan tidak diperdulikan, itu termasuk adalah penelantaraan sosial. Ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan ketika terjadi kekerasan dimanapun. Yang pertama adalah amankan dan kendalikan diri. Amankan anaknya dan kendalikan diri. Yang kedua, memberikan dukungan kepada anak, karena setelah kekerasan pasti anak itu akan merasakan murung, akan merasa ketakutan. Orang tua ataupun orang-orang yang menemukan kekerasan ini haruslah memberikan dukungan kepada anak. Yang ketiga, tangani misalnya mengobati obat jikalau ya luka. Yang keempat, yang terakhir yaitu lapor kepada pihak yang berwenang seperti RT atau RW setempat ataupun petugas keamanan dan kepolisian. Nah, ada beberapa solusi dan upaya-upaya yang bisa kita lakukan ketika terjadi kekerasan kepada anak. Nah, di sini ada solusi untuk anak yang terkena verbal abuse. Pertama, memberikan peluang untuk anak bercerita dan berbicara sebanyak mungkin tentang hal yang dia tidak sukai. Yang kedua, memberikan anak peluang untuk meluapkan emosinya yang terpendam. Yang ketiga, membentuk kembali rasa percaya anak dan memberikan pujian dan tidak mengkritiknya, yaitu ada meminta maaf kepada anak atas segala apapun yang terjadi. Yang kelima, yang terakhir yaitu mengembalikan jiwa positif anak dan mempertahankan sikap santun terhadap anak. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan kekerasan? Yang pertama, ada upaya penerapan Puspaga dalam mencegah kekerasan anak. Merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan membina ketahanan keluarga. Selanjutnya, ada metode PROF. Metode PROF merupakan metode yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan secara detail kepada anak yang dapat memacu anak untuk melaksanakan instruksi dengan baik. Penggunaan metode ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa, memberikan dampak kepada kemampuan siswa untuk menghindari dan melawan ketika terjadinya kekerasan terhadap dirinya. Metode PROF dibagi menjadi 4. Yang pertama verbal, yang kedua gestural, yang ketiga modeling, yang keempat physical. Berikut adalah beberapa referensi yang saya baca dari jurnal-jurnal. Nah, ini juga referensi. Yang kedua, alhamdulillah presentasi saya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.